Selamat siang. Perkenalkan, saya Teresia Mega Putri Sinurat, NIM C0E020007, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Keuangan Daerah D4. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang diambil dari bab 10 dengan judul Akuntansi, Persediaan, dan Beban. Terdiri dari subpokok pembahasan materi, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan persediaan dalam akuntansi? Kedua, apa saja jenis-jenis persediaan berdasarkan jenis perusahaan? Ketiga, apa saja jenis kepemilikan persediaan? Keempat, apakah yang dimaksud dengan beban dalam akuntansi? Dan yang kelima, apa saja jenis-jenis beban dalam akuntansi? Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai istilah persediaan dalam akuntansi atau akuntansi persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan setiap barang yang bertujuan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan rugi atau laba maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan. Kesalahan dalam penilaian persediaan akan langsung berakibat kesalahan dalam laporan rugi atau laba maupun neraca. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan berdasarkan jenis perusahaan. Terdiri dari 1. Perusahaan jasa yang merupakan perusahaan tidak punya persediaan. Kedua, perusahaan dagang atau yang dimana persediaannya berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Ketiga, perusahaan manufaktur yang terdiri dari bahan baku atau raw material, barang dalam proses atau work in process, dan barang jadi atau finished good. Kemudian, jenis kepemilikan persediaan. Sebagai pedoman umum, barang yang masuk sebagai persediaan adalah barang yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan tanpa memandang lokasi persediaan tersebut. Masalah yang mungkin terjadi pada akhir periode dalam rangka menentukan status kepemilikan persediaan, yakni antara lain barang dalam perjalanan atau goods in transit. Masalah yang timbul apabila barang masih dalam perjalanan adalah sulitnya menentukan apakah barang tersebut masih menjadi hak milik penjual atau sudah menjadi hak milik pembeli. Selanjutnya, barang konsinyasi yang mengizinkan suatu perusahaan lain untuk menyimpan persediaan dalam gudang mereka, namun mereka tidak harus membeli persediaan tersebut. Selanjutnya, barang yang dijual secara cicilan. Penjualan cicilan atau installment sales adalah penjualan yang pembayarannya dicicil secara periodik selama periode tertentu. Dalam penjualan cicilan, biasanya penjual menahan hak legal atas barang sampai seluruh pembayaran dilakukan. Istilah beban dalam akuntansi. Apa itu beban? Beban atau expense adalah suatu penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk harus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Dalam peraturan perundang
undangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran atau LRA menyebutnya dengan belanja. Sedangkan laporan operasional atau LO menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual atau full accrual accounting cycle. Lalu, jenis-jenis beban dalam akuntansi. Beban akrual yang pertama, kedua beban kredit macet, ketiga beban penjualan, keempat beban penyusutan, kelima beban umum dan administrasi, keenam beban yang ditangguhkan, dan yang terakhir beban lain-lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.